Mbak Titi mungkin juga punya concern mengenai hal ini, Mbak Titi. Iya, secara alamiah, Mbak Putri, memang kalau pemilu legislatif dibarengkan dengan pemilu presiden, maka pemilu yang menampilkan figur itu akan lebih menarik perhatian. Jadi kalau ada pemilu yang jumlah kontestannya sedikit, maka dia akan lebih mendominasi daripada pemilu yang jumlah kontestannya banyak. Dalam hal ini pemilu legislatif itu kan tidak bisa hanya dilihat partai, tetapi juga ada kandidat. Nah, sementara kandidat itu banyak ratusan. Sementara kalau calon presiden wakil presiden itu kan sejak 2014 hanya dua pasangan calon. Jadi otomatis secara alamiah intensi kepada calon yang lebih sedikit itu akan lebih dominan. Dan memang eksekutif itu selalu lebih menarik perhatian dibanding pemilu legislatif. Jadi kalau kita boleh evaluasi, sebenarnya desain keserentakan pemilu kita juga perlu dievaluasi. Pemilu serentak yang menggabungkan legislatif nasional dan legislatif daerah itu memang membuat kompleksitas kompetisi yang ketika hadir berbarengan dengan pemilu presiden, maka serta-merta pemilu presiden dengan aktor yang lebih sedikit itu lebih menarik perhatian. Makanya di sejumlah negara ya, keserentakan pemilu itu tidak digabungkan antara legislatif nasional dengan legislatif daerah ketika mereka menggabungkan pula pemilu legislatifnya dengan pemilu presiden. Jadi di sini menjadi salah satu faktor yang memang berkontribusi membuat pemilu presiden lebih menarik perhatian karena memang di mana-mana pemilu eksekutif itu lebih mendominasi perhatian pemilih begitu. Yang kedua diperburuk lagi dengan polarisasi keterbelahan akibat keterbatasan kandidat. Saya kira kalau partai politik dibolehkan mengusung sendiri calon presiden dan wakil presidennya, maka identifikasi kepartaian itu akan lebih kokoh. Jadi misalnya setiap partai mendorong kader-kader terbaik mereka, maka figur eksekutif itu akan melekat pada partai yang mengusulkan dia. Nah kalau sekarang kan agak susah, apalagi kalau calonnya itu berusaha berada di tengah-tengah, berdiri di atas semua partai yang mengusul dia gitu. Iya, iya. Nah, itu yang kemudian menjauhkan semangat menghadirkan kotel efek. Kan kotel efek dari pemilu serentak itu diharapkan pemilih akan memilih partai politik yang juga mengusulkan calon presiden yang dia pilih. Dan itu akan bekerja optimal kalau tidak ada ambang batas pencalonan presiden. Sayangnya anomalinya kita pemilu serentak tetapi menyertakan ambang batas pencalonan presiden. Akhirnya capres yang diusung oleh koalisi pencalonan itu berusaha berdiri di atas semua partai. Dan partai pun kesulitan mengukuhkan eksistensinya. Nah, itu yang kemudian bertemu gitu, kompleksitas, lalu kemudian identitas kepartaian yang memang diperlemah karena koalisi pencalonan akibat ambang batas pencalonan presiden tadi, Ya. ya akhirnya atensi pemilih kita lebih banyak ke pemilu presiden ketimbang kemudian ke partai politik. Ditambah lagi desain kampanye kita memang tidak memberi ruang, misalnya debat antar pimpinan partai. Yang ada itu debat capres dan cawapres, tetapi uji gagasan di antara fungsionaris partai itu tidak difasilitasi oleh KPU. Kalau ada debat itu paling yang ngundang Mas Hensat, beberapa tokoh partai, tidak semua dari wakil partai bisa diundang misalnya. Tetapi yang difasilitasi KPU itu hampir tidak ada. Itu juga yang melemahkan posisi pemilu legislatif di dalam kontestasi pemilu presiden, Mbak Putri. Baik, adanya ruangan kemudian untuk para caleg ini, tokoh-tokoh dari partai politik ini untuk bisa menunjukkan idenya, gagasannya. Karena hingga sejauh ini kalau Mbak Titi catatannya adalah nggak dikasih ruang. Kemudian juga tadi Mas Nyarwi sudah katakan salah satu idenya juga adalah harusnya diperkuat, disampaikan seperti apa branding dari partai politik itu. Nah, adakah saran-saran lainnya apa yang harus dilakukan oleh partai, caleg, sehingga kemudian membuat orang ini juga fokusnya bisa teralihkan, nggak hanya fokus ataupun juga mikir masalah capres dan cawapres saja begitu. Karena begitu pentingnya caleg-caleg akan mewakili suara rakyat di gedung Dewan nanti. Nanti kita akan juga dengarkan bagaimana pandangan dari Mas Hensat, Mas Nyarwi, Mbak Titi kembali mengenai hal ini, tapi setelah jeda kami segera kembali.